التواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan atas limpahan nikmat karunia kesehatan, terutama iman dan Islam. Mudah-mudahan semua itu adalah keberkahan untuk kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan keluarga-keluarga kita yang kita cintai kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di awal bulan Juli 2025 yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua dikasih dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tak luputnya ketakwaan kita, keimanan dan ibadah kita selalu diiringi dengan sebuah rasa tumbuh dan Pak insya Allah akan berkembang. Kalau pohon mudah-mudahan akan berakar kuat, berdahan yang tak rapuh dan batangnya selalu kokoh dan daun-daunnya selalu berhijauan dan cabang-cabangnya selalu bertangkaian dan juga buah dan bunganya selalu subur, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah miniatur tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di awal bulan Juli kita ini masih memasuki bulan Muharram. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan pada 10 Muharram. Kalau biasa kita sebut yaitu adalah hari Asyura ya. Asyura ya. Biasanya Bapak hari Asyura ini di Keraton Yogyakarta itu sangat meriah dalam perayaan hari Asyura ya, di mana kita juga kemungkinan banyak di masjid-masjid atau di mushola ya belajar tentang bagaimana keistimewaan hari-hari Asyura yang Allah Subhanahu wa taala dilantari dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keistimewaan awal Muharram dan sampailah 10 Muharram. Mudah-mudahan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di awal tahun Hijriyah 1447 ini kita bisa mengevaluasi, bermuhasabah di awal tahun Islam ini bagaimana kualitas dan tingkat derajat keimanan kita di sisi Allah. Kalau kita mau berbicara masalah keimanan Bapak, tak lepaslah kita ya mengajak hati kita, dan seandainya kalau kita bahas mungkin dari subuh sampai asar nanti tak lepas, tak selesai masalah iman ini ya. Tetapi kita yakin Bapak bahwa keimanan kita ini adalah pondasi pertama. Pondasi pertama bagaimana kita merefleksikan anggota tubuh dan pikiran kita. Tujuannya itu adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak, mudah-mudahan di hari yang baik ini, hari yang mulia ini ya,
Karena Muharram ini salah satu bulan haram, ya. Bulan haram dalam Al-Qur'an, ya. Ya, digandeng dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, ya. Ini termasuk bulan yang mulia di sisi Allah. 4 bulan, ya. Ya, 3 bulan yang bergandeng ini mudah-mudahan kita ya bisa mengambil ya manfaat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tumbuhkan keimanan kita, ya. Dan juga di Juli ini Bapak, ya, kita dimomentumi ya mungkin dalam keseharian aktivitas kita, ya, terutama anak-anak kita naik kelas, kelulusan, terus juga yang dari kelas 1 naik kelas 2 dan juga yang baru masuk sekolah. Jadi awal tahun pelajaran, ya, kalau kita lihat dari akademik pendidikan anak-anak kita sekarang. Oleh karena itulah, di momentum di awal Muharram dan tahun ajaran baru, anak-anak kita kalau seandainya kuliah mungkin tidak masuk kuliah, ya. Dan juga mungkin yang setelah SMA berarti dia tamat dan meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Mudah-mudahan ya momentum bertepatan ini adalah sebuah jejak langkah kita untuk selalu tak lupa ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keseharian kita ini Bapak, dalam sehari-hari kita ini kadangkala kita ini ya mengevaluasi diri kita ini masih cak itulah ya. Kadang perubahannya tidak signifikan, ya. Kadang perubahannya itu agak naik, ya. Ada yang memang tinggi naiknya, ada juga drastis nian turun, ya, dari apa yang kita bayangkan. Faktor-faktor tersebut itu banyak, ya, banyak yang mungkin berpengaruh, mungkin dari sosialita kita, ya. Mungkin kita ni kadang tu ibadah tu melok-melok baik, dang rami kita meloi, ya. Evaluasi tadi deh. Dang rami kita minta meloi, tapi dang turun, ya, dang dak rami-rami lagi kita down juga. Berarti itu dorongan dari sosial kehidupan kita. Jadi ibadahnya tingkatannya adalah tingkatan melok-melokan, tapi dalam karakternya itu ya dalam tingkatannya tapi masih lumayan karena melok-melokan dalam kebaikan. Yang dikhawatirkan melok-melokan dalam kejahatan itu, ya. Ini salah satu tingkat-tingkatannya. Tapi kadangkala kita ini sedang naik-naiknya, ya. Keimanan kita ini kadang tuh tak berangkat dari orang sendiri, kita biasanya agak ringan langkah kita untuk apa? Untuk memajukan keyakinan dan ketaatan dan ilmu kita tadi. Kadang-kala kita nih, itu nian kita nih ringan, rasa tuh kuat, menjalani apa-apa yang keseharian kita. Nah, momentum inilah Bapak yang harus kita ukur. Ya, di awal tahun Hijriyah ini, Muharram ini, karena tahun Hijriyah ini, ya, ini adalah awal tahun di bulan Muharram ini adalah evaluasi muhasabah kita untuk menghadap tahun yang akan datang. Di bulan-bulan yang akan datang. Dari Muharram lagi masuklah di Safar, Nah, ini, ya. Nah, di bulan-bulan inilah bagaimana kita meningkatkan di awal tahun inilah. Kita evaluasi dari tahun kemarin, ya. Kemungkinan kita ini banyak lalainya, banyak lupanya, ya. Terus juga kemungkinan kita tidak banyak mengindahkan apa-apa hal yang baik-baik. Tetapi di awal tahun ini, ya mari kita susun, ya, tingkat-tingkatannya. Kita buat dan SOP-nya. Aku di sini kaki datang ke majelis ini, ya. Kaki aku ikut ini, ya. Kaki aku melok hal-hal yang seperti ini. Nah, ini
Salah satu target-target kita mengawali untuk bagaimana kita selalu tak lupa dan tak terjerumus dari hal-hal yang berakibat fatal merosotnya keyakinan dan kelakuan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tak dibuat kayak itu, Bapak, ya, dalam targetnya, kita akan tak katik lagi hal-hal yang menunjang. Jadi itulah Rasulullah kita, ada itulah. Dia ni caknya uang ini diukur dari penglihatan kita, itulah. Jadi tak katik kemajuan. Nah, bagaimana Allah dan malaikatnya akan menilai kita kalau kita cak itulah. Dari sisi kita ibadah kepada Allah merosot. Ya. Kita ni Bapak galak terjerumus itu galak memakai ilmu lama. Nah, ilmu lama. Sedangkan ilmu ini terusnya berkembang pesat dan kita tidak akan memeloinya. Kalau kita tidak memeloinya, terpasti kita akan menjadi hal-hal yang orang-orang yang tertinggal dari hal-hal seperti itu. Ya. Kalau kita tidak masuk dari majelis-majelis, ya, kita kaget ketika kita berkumpul dengan orang-orang atau bermasyarakat, ya, kaget timbullah keminderan, bahasanya kecaperan, apalagi yang cadak lemak itulah. Ini salah satu tolak ukur target dari yang tidak tercapai dari kita. Oleh karena itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, mari yuk kita bersama-sama memperbanyak, ya, evaluasi bermuhasabah di awal bulan ini, di bulan Muharram dan di awal tahun Hijriyah yang insya Allah baru kita masuki ini. Mari bersama-sama, henti-hentinya kita mengejar kebaikan, mengejar pengetahuan kita, ya. Karena di awal pagi ini, ya, pernah saya sebutkan, ya, pernah saya sampaikan doa yang didawamkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi adalah doa yang terbaik. Apa doanya? Yaitu doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, doa ini adalah doa yang Rasulullah SAW dawamkan. Maksudnya itu dibaca terus oleh Rasulullah, ya, diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah orang yang termasuk ahli surga kelak, ya, dijamin oleh Allah. Tetapi Rasulullah masih minta dengan Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, sedangkan kita ini, ya, ilmu agama jauh, ya, dan tidak perlu dijamin oleh Allah masuk ke surganya Allah. Tetapi ini doa yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita. Ya, kita nak minta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak kata ilmu pengetahuan kita ini, ya, akan apa? Akan diiringi dengan apa? Diiringi dengan kebodohan terus gitu. Ya. Ini kita, ya, ibadah kita kalau tidak diiringi dengan ilmu, ya, menjadi sia-sia. Nah, inilah doa yang terbaik di awal pagi ini, kita minta ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan, ya, kita ini Bapak, ya, ada sebuah, ya, ulama kita yang menyatakan bahwa ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis kalau enggak salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu may yuridillaha fal yufaqihu fid din. Jadi mendalami pengetahuan agama ini adalah kemuliaan untuk kita. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu Bapak, ya, mana halal haram, mana mubah, mana sunnah, mana makruh, ya, dalam jajaran pengetahuan kita, ya,
pengetahuan kita sebagai umat muslim, orang yang agama Islam, fa insya Allah terjagalah gerak-gerik kita kesehari-harian. Kita tahu, oh ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, oh ini hukumnya haram. Nah, kita tahu dasar-dasarnya dari awal ini, Pak, insya Allah, ya. Jadi gerakan-gerakan langkah-langkah kita, ya, apa yang kita gapai itu kita bisa mengondisikannya sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan agama. Nah, Ustadz cak mana Ustadz ada seorang pengetahuannya tinggi, doktor, profesor, tapi masih dia maling, korupsi, nepotisme. Nah, itu termasuk apa? Kurangnya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kalau kita iringi tadi, Pak, insya Allah, ya. Kalau kita iringi dalam kebaikan tadi, kedekatan kita kepada Allah, kita terlindung dari hal-hal yang hukumnya tidak dibenarkan oleh agama. Terus apa selanjutnya? Doa yang terbaik itu adalah Allah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang halal, bergandengan dia, ya. Rezeki yang halal, yang thayyibah, yang baik untuk kita, ya. Digandengin dengan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyibah, wa rizqan halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Nah ini, ya. Apa yang kita makan, Bapak, ya, kalau seandainya sumbernya dari hal yang haram, kita injuk keblo dengan anak kita injukkan dengan istri kita. Nah, ini termasuk, ya, haramnya itu, hukumnya itu, ya, hukum jariyah kalau kita injukkan lagi deh. Nah, tapi kalau seandainya kita ada ilmu yang bermanfaat, nah, ini yang bisa kita gali begandengnya itu mendapatkan rezeki yang halal dan yang baik di sisi kita. Oleh karena itu, Bapak, kalau kita mau bahas rezeki itu banyak, bukan duit baik, ya. Tapi kita sekarang ini salah satu rezekinya oleh Allah kita bisa berkumpul di masjid, ya, sholat wajib, sholat sunnah, zikir, terus duduk di sini dengan niatan kita beriktikaf, dan juga kita duduk di sini dengan mendengarkan menasihati, tak lupa dengan Allah dan Rasulnya. Ini salah satu rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Terus juga terakhir doanya adalah kata Rasulullah, ya, selain kita minta rezeki atau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan juga minta wa amalan mutaqabbala. Yaitu apa? Amalan pekerjaan kita itu yang baik itu minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Jadi amalan-amalan kita, pekerjaan kita ini minta diterima oleh Allah agar sebuah menjadi kebaikan, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini amalan inilah, Pak, gawian kita ini, ya, sejak kita bangun, dari kita tidur sampai kita bangun, ya. Kalau seandainya kita sempat kita tidur tuh berwudu, ya, minta dengan Allah Subhanahu wa taala kita masih dibangunkan di pagi hari, dan semua aktivitas kita dari kita tidur sampai kita bangun, kita mohon kepada Allah agar semuanya itu adalah dalam kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gali lagi, Bapak, doa hal yang tiga ini itu mencakup semua itu, Bapak. Sangat dahsyat. Saya pernah mendengar doa ini dalam kajian Ustadz apa itu di taklim subuhnya, itu doa Rasulullah yang ketiga yang kita pinta ini, Masya Allah, dahsyatnya itu sangat besar, ya. Jadi doa Rasulullah yang diajarkan untuk kita. Setiap pagi Rasulullah mendawamkan doa ini, ya. Kalau kita cerna dari kita minta ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang halal lagi baik, dan amalan yang diterima oleh Allah itu Masya Allah mencakup semua dari kita tidur sampai kita bangun tidur lagi. Ini adalah semua yang Allah berikan melalui Rasulullah untuk kebaikan kita umatnya, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak aktivitas keseharian kita ini dari kita awali subuh ini sampai kaki malam maghrib, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Ya, kita ni Bapak kadang tu memberikan sesuatu itu kadang tu tak perlu pacak kita tunjukkan dengan hal-hal sebagai materi. Tetapi yang lebih terbaik adalah contoh kita untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermanfaat ya untuk orang lain. Itu salah satunya untuk kebaikan kita, amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Becak kita ni Bapak, kita ni kan kepala keluarga, ya. Kita ni kadang tu salah, rame di masjid ini anaknya daripada orang tuanya. Nah, ini contoh yang tidak baik. Anaknya ribut, dimarahi pengurus masjid nak marah. Ngadu dengan mbaknya nak marah, ya. Mbaknya tadi jarang masjid. Ini terbalik kadang tu, Nah, ini tidak mencontohkan. Ini contoh yang real untuk kita. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, contohnya real, ya. Coba kalau seandainya ngajak anaknya ke masjid, itu lebih bermanfaat. Jadi pacak nyago anaknya. Nah, dalam SOP pendidikan pernah kami ikut training itu, ya. Ada ustadz namanya Abdullah, pelupa saya itu, Nah, jadi ustadz itu mengajarkan dalam pendidikan skenario untuk anak sekolah itu, ya. Dia tidak menganjurkan kalau anak-anak itu suruh ke masjid kecuali ada pengawalan dari orang tua, ya. Oleh karena itulah beliau berdalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudiyan aw nasraniyan aw majusuniyah, ya. Anak itu dilahirkan di dunia ini semuanya fitrah, suci. Nah, tinggal fa abawahunya, ya. Kedua orang tuanya, apakah anak itu akan didorong dari pengikut kaum Nasrani, kaum Majusi, kaum Nasrani, Yahudi, sikoknya lagi itu Majusi. Nah, terserahlah. Dari maksudnya di situ apa? Anak kita sebagai orang tua itu, ya, untuk mendorong karakter pendidikan anak itu, ya, dari kita orang tua. Nah, oleh karena itulah fondasi awal kita ini adalah keluarga kalau kita menjadi kepala keluarga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ku anfusakum, kata Allah, ku itu jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan ahli atau keluarga kalian. Oleh karena itulah pengingat kita Bapak, ya, pengingat kita, diri kita di awal tahun ini adalah mari kita memperbanyak evaluasi, kita membanyak bermuhasabah. Kita jadikanlah awal tahun ini adalah tolak ukur target kita agar kita dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita cintai, karena ini di awal tahun pelajaran juga Bapak, ya. Bertepatan di awal tahun Hijriah, ya, bertepatan juga di awal tahun ajaran, ya, pendidikan anak-anak kita, ya. Bagaimana kita menempatkan anak kita kaki Bapak sekolahnya, ya. Kalau bisa Bapak, ya, anak itu pengetahuan dasarnya itu mulailah dari keluarga. Bagaimana anak itu mengenal basmalah, mengenal ta'awuz, mengenal bismillah dan auzubillah itu di awal kitanya lah Pak. Dari kita awal keluarga. Terus membaca Al-Fatihahnya, terus membaca huruf hijaiyahnya, dimulailah dari rumah. Jangan sampai kita menyerahkan 100% itu dari
dari gurunya, dari sekolahnya, ya, atau madrasahnya, dari masjid TKTPA-nya. Ya, jangan sampai. Kalau bisa kita corenglah, ya, dari keluarga kita ini tintah putihnya untuk anak kita ini dari dalam rumah, ya. Kalau seandainya kita serahkan dengan orang lain atau gurunya, nah, jadi pahalanya itu gurunya yang dapat, bukan kita. Nah, bagaimana Ustadz? Aku ini tidak perlu baca, nah belajar, belajar, ya. Karena kita nak minta ilmu yang bermanfaat tadi, belajar, agar apa? Agar anak-anak kita ini, ya, ilmunya dapatnya dari kita yang awalnya. Jadi madrasah sekolahnya itu tinggal apa? Tinggal nama-nambahinnya baik, mungkin ia nyambung hurufnya, tidak pasnya diajari gurunya, jadi berkesinambungan. Nah, jadi anak itu, ya, taatnya, patuhnya, ngikutnya dengan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Bapak, ya, di awal tahun ini, tahun Hijriyah, ya, tahun Islam ini Pak, kita sudah tahu kemungkinan besar bagaimana historisnya, ya, hikayahnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu di awal-awal Rasulullah hijrah. Tahun Hijriyah ini Bapak bukan Rasulullah menentukannya, tetapi para sahabat setelah Rasulullah meninggal. Ya, saya pernah mendengar historisnya, ceritanya bahwa ketika itu, ya, Khalifah Umar ibn Khattab, ya, mendapatkan surat, ya, dari kerajaan Romawi kalau nggak Persia, ya, ketika itu, ya. Nah, Rasulullah dapat. Nah, ini apa, sahabat Umar, ya. Nah, Umar ini nyingok, kok surat dari raja ini ada penanggalannya. Nah, sedangkan Islam belum ada ketika itu. Nah, setelah Rasulullah, berembuklah para sahabat-sahabat itu musyawarah, ya, musyawarah. Ya, kita inilah, ya, kita bentuk pengurusan perumahan, pengurusan masjid, pengurusan amal kematian. Nah, musyawarah, ya, sahabat-sahabat dulu. Nah, diambillah, ya, ketika itu banyak pendapat-pendapat apa kita penanggalan Islam ini dari Rasulullah lahir atau Rasulullah remaja. Ada ketika itu, adalah usul dari sahabat ketika itu, cak mana kalau kita ambil penanggalan Rasul Islam ini dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pas sepakat mereka ketika itu. Jadi tercatatlah dari satu hijriyah itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke dari Mekah ke Madinah. Bagaimana Bapak, ya, sejarahnya ketika itu Rasulullah itu, ya, para sahabat-sahabat itu Bapak, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah itu, masya Allah, dahsyatnya, ya, kalau tidak kita ceritakan mungkin kita meneteskan air mata, ya, bagaimana perjuangannya. Kalau seandainya Rasulullah itu meninggal Pak, tidak kata lagi Islam gitu nih di sini, tidak tahu agama apa, ya, tapi sekarang, ya, sejak Rasulullah, ya, hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, bagaimana pergerakan para sahabat, ya, para tabi'in bergerak untuk mendakwahkan agama ini sampailah kepada saat kita sekarang, ya, dihitung dari Rasulullah hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah satu hijrah sampai sekarang dari 1447 hijrah. Masya Allah, dakwahnya Rasulullah sampai sekarang. Inilah berkat ulama kita, sahabat Rasulullah, dari tabi'in, tabi'in, para aulia Allah, ya, para kiai kita, para syekh kita, para ustaz-ustazah kita, dari habib kita, ya, dari tuan guru kita sampailah ke kita ini. Inilah yang harus kita jaga Bapak, ya, harus kita dakwahkan kepada keluarga kita, ya, bagaimana kita ceritakan, ya, yang terbaik itu Bapak, ya, kita ceritakan dengan keturunan kita bagaimana pergerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Bapak kita ini agak terhilang dari pendidikan karakter keluarga kita. Ya, kita mungkin
mungkin keterbatasan ilmu kita juga deh. Kita nih kadang tuh sangat jarang menceritakan sejarah Rasulullah, ya. Cak mana Rasulullah tuh dari kecil, ya. Padahal media kita ini besar, Pak. Media kita ini sangat apa? Sangat besar dan sangat bagus, ya. Kita jarang menceritakannya. Anak kita ini seringlah main game, ya. Juga nonton TikTok, YouTube, ya. Ini yang kita sayangkan, ya. Jarang kita mendengarkan anak kisah kita ketika Rasulullah kecil. Bagaimana Rasulullah meranjak remaja. Jarang kita, mungkin kita tidak tahu, Pak. Iya. Cak mana Rasulullah meranjak remaja. Cak mana Rasulullah tuh waktu Rasulullah remajanya cak mana? Apa gawe Rasulullah? Cak mana Rasulullah berdagang? Cak mana Rasulullah berternak? Kan penggembala kan Rasulullah itu kan peternak kan. Cak mana Rasulullah itu ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama. Cak mana Rasulullah itu menikah. Kan tidak tahu gitu kan. Kita ini kadang tuh serius-seriusan baca cerita itu. Kita tidak galak menggalinya. Tapi kalau kita seandainya kita kepengen menggali itu, ayo mari bersama-sama, ya. Kita gali, kita dengarkan, baca referensinya, ya. Di HP itu lengkap, Pak. HP kita tuh. Nak kita baca, nak kita dengarkan, nak kisah-kisah tuh banyak. Jangan sampai kita ketertinggalan, Pak. Ya, kita wajib tahu meskipun kita lah tua kan. Kita kan tidak tahu sanad-sanad yang sahihnya kan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, pergerakan dakwah dengan diam-diamnya. Cak mana Rasulullah tuh dakwah dengan terang-terangnya, masya Allah, Pak. Ya. Kalau kita kaget Bapak belum tahu rezeki kita, kaget kita berangkat haji, berangkat umroh, ya. Kita terjingok di situ timpak tilasnya, cak mana tempatnya Rasulullah. Ya. Cak mana Rasulullah itu naik ke Jabal Nur, ya. Ke Jabal Sur. Cak mana gunung-gunung di situ, masya Allah. Ya. Cak mana Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Pak, ya. Itu belum tahu rezeki. Agak kita ke situ. Kita bermobil setengah hari, Pak, di situ, Pak. Cak mana Rasulullah itu, sesuai lah Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Madinah itu hampir seminggu. Jauh ternyata, Pak. Ya. Cak mana kawasan di situ, masya Allah, tertetes air mata, Pak, ketika itu. Bukan cak kita nih, Pak. Panas kita nih belum tentu panasnya di situ. Ya. Jalan di situ debu, dah katik cak kita aspal, ini ada aspalnya. Tapi di situ tanahnya bukan cak tanah cak kita. Ya. Kita naik gunung di sini lemah, ada rumputnya di situ batu, Pak. Ya. Kepleset, Pak, penyawaan bahasa kita tadi. Iyo. Penyawaan. Iyo. Kepleset campak dem mati di situ. Tidak akan bangun lagi. Batu sebab. Iya. Kalau di gunung kita ni ada kayunya masih. Sedak-sedaknya kalau terpleset pada mana patah we dah. Iyo. Di situ dem, batu, pecah kepala dem. Iya. Almarhum lah itu. Nah itu perjuangan ketika itu sahabat-sahabat. Bagaimana mereka mendaki? Kalau dulu tak kate, paling kuntah tu lah mereka ada kudo dah. Kalau sekarang ada mobil, besar mobilnya. Itulah, ya. Ini yang kita lupakan. Ayo kita mari bersama-sama. Tak henti-hentinya meskipun umur kita sudah lanjut usia, dewasa, tapi insya Allah kita masih ada bekal untuk akhirat adalah keturunan-keturunan kita. Mari kita kenalkan bagaimana sejarahnya Rasulullah, bagaimana sampailah Rasulullah hijrah. Ya, ini momentum kita untuk menggali potensi-potensi yang terbaik untuk kita. Karena kita ini mempunyai investasi yang terbaik, Bapak, adalah keturunan-keturunan kita. Bukan investasi rumah. Rumah ini kredit, Bapak. Ya. Kalau kita mati dem, habis kreditnya udah uang rumah lemaknya udah. Ini habis gitu kan. Tapi kalau investasi terbaik kita adalah anak kita. Nah, ini yang terbaik ini deh. Pak, insya Allah sampailah di yaumil akhir nanti akan kita menuai kebaikan-kebaikannya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas setengah jam lebih cerita tadi deh. Ternyata mudah-mudahan di awal tahun ini ya, saya mengajak kita semua mari kita mentargetkan diri kita mengasih SOP kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita lebih baik lagi ya, lebih meningkat
keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan ini selalu diberikan oleh Allah perlindungan, hidayahnya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nih Bapak minta dengan Allah, ya, mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tak lupa juga kita minta sehat Pak, lahir dan batin, kalau sehat mudah-mudahan tujuan target yaitu ibadah kita itu tercapai. Ya, itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya ada kata yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.